Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali dalam doa pagi ini. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai setengah 6 pagi melalui YouTube GB Battle. Beritahukan kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Hari-hari ke depan ada beberapa rekan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman secara lebih bebas temanya. Tetapi minggu depan kita akan mulai dengan pembahasan surat Filipi. Dan ini pasti akan sangat membangunkan iman kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan konklusi atau kesimpulan dari pembahasan kita selama beberapa waktu untuk surat Efesus. Dan untuknya saya beri judul Berkat Rohani dalam Kristus. Saya mau bacakan satu ayat dari Efesus 1 ayat 3 yang berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Saya percaya di dalam Kristus kita bukan orang yang terkutuk, kita orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat sorgawi. Nah, pada bagian pertama saya melihat surat Efesus ini membahas tentang berkat rohani dalam Kristus yang meliputi berkat dari Bapa, pasal 1 ayat 4 sampai 6. Yaitu Bapa telah memilih kita dari sejak dunia belum dijadikan supaya kita menjadi anak-anaknya, yaitu bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita bisa beriman kepada Kristus, itu bukan karena kita yang milih Kristus. Kristus yang telah memilih kita dari sejak dunia belum dijadikan. Oleh karena apa? Kasih karunia-Nya yang luar biasa kepada kita. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan ini. Tetapi berkat rohani juga kita dapatkan dari anak Allah. Pasal 1 ayat 7 sampai 12. Apa karya Kristus bagi kita semua? Kita ditebus oleh Kristus, dosa kita diampuni, dan kita dijamin menerima keselamatan kekal. Kalau Kristus tidak memberkati kita dengan keselamatan, dengan penebusan, pengampunan dosa, kita semua masuk neraka. Saya percaya berkat terbesar bukan uang yang banyak, bukan kedudukan yang tinggi, keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, pelaksana rencana penebusan Allah bagi kita semua. Yang ketiga, berkat rohani kita terima juga dari Roh Kudus, pasal 1 ayat 13 sampai 14 dari surat Efesus ini, di mana Roh Kudus memateraikan kita. Artinya menjadikan kita sebagai milik Allah yang akan dijamin mendapatkan semua yang dijanjikan Allah ketika Dia datang untuk kali kedua dan kita dibawa masuk ke dalam kemuliaan kerajaan sorga. Karena itulah pada pasal 1 ayat 15 sampai 23 Paulus penulis surat ini berdoa agar kita mengerti kekayaan kemuliaan Allah yang sangat luar biasa. Saudara adalah orang yang diberkati. Berkat yang terutama bukan berkat jasmani yang sementara, tapi berkat rohani yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi kalau bagian pertama Efesus itu membahas tentang berkat rohani dalam Kristus. Yang kedua juga membahas tentang kedudukan rohani di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang pertama kita adalah orang yang sudah dibangkitkan dan memerintah bersama Kristus. Ini dibahas dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita yang dulu mati rohaninya, percaya Yesus, bangkit rohnya, dan kemudian kita akan memerintah dalam kekekalan bersama Kristus. Oh, luar biasa sekali. Kita cuma debu tanah diangkat menjadi pemerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ini anugerah yang sangat dahsyat. Yang kedua, kedudukan kita di dalam Kristus, kita didamaikan dan menjadi bait Allah yang kudus. Pasal 2 ayat 11 sampai 22 mencatat tentang hal itu. Kita berdamai dengan Tuhan, kita disebut sebagai anak Tuhan. Kita juga menjadi bait Allah yang kudus di mana kita akan memuliakan Dia sampai selamanya. Makanya pada pasal 3 ayat 1 sampai 21 ada doa yang dipanjatkan oleh Paulus bagi kita orang percaya agar Tuhan meneguhkan batin kita dan memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu. Kalau saudara merasa tidak dicintai, bacalah firman Tuhan, bacalah surat Efesus, dan engkau akan menyadari Tuhan betapa sangat sayang kepada saudara. Dan Dia
mengeluarkan kita dari jalan penghukuman neraka, dan akan mendudukan kita di dalam kerajaan sorga. Segala berkat itu dicurahkan kepada kita. Bahkan kita akan memberita bersama dengan Dia. Ini masa depan yang sangat penuh dengan pengharapan. Haleluya. Nah, pada bagian ketiga, ada kewajiban rohani dalam Kristus. Ya, kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, maka kita juga harus hidup selaras dengan panggilan Tuhan itu. Bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus? Pertama, kita harus hidup dalam kesatuan. Efesus 4 ayat 1-16 membahas hal itu. Walaupun kita punya karunia yang berbeda-beda, tapi mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling menguatkan. Yang kedua, kita harus hidup dalam kesucian. Itu tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Pasal 4 ayat 17 hingga pasal 5 ayat yang ke-17. Alkitab menyatakan jangan kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sembarangan, hidup dalam dosa, kenajisan. Tetapi hiduplah di dalam kasih. Hiduplah sebagai anak-anak terang, bukan lagi anak kegelapan. Hiduplah dengan arif bijaksana di akhir zaman. Jangan kita menjadi orang yang bodoh tapi mengerti kehendak Tuhan. Makanya baca firman setiap hari. Masuk juga di dalam doa pagi di mana ada kupasan firman. Supaya kita tahu, oh ini kehendak Tuhan dan saya harus melakukannya di dalam kehidupan. Yang ketiga, dalam Kristus kita harus hidup harmonis. Efesus 5 ayat 18 sampai pasal 6 ayat 9. Harmonis dengan siapa? Yang pertama, antara suami dan istri. Harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan berantem, jangan bertengkar. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Lalu harmonis antara orang tua dan anak. Ya, jangan kasar kepada anak, melukai hatinya. Anak juga harus taat dan hormat kepada orang tua. Dan hidup harmonis juga diwujudkan antara majikan dan hamba. Ya, jangan semena-mena karena dia adalah hamba. Karena kita semua adalah hamba Kristus. Dan hamba juga harus bekerja dengan baik. Bukan hanya untuk menyenangkan majikan saja di dunia, tapi menyukakan hati Kristus. Yang keempat, hidup dalam kemenangan. Karena Efesus 6 ayat 10-24 berbicara tentang kita adalah God's army, tentara Allah yang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya gunakan selengkap senjata Allah supaya kita berkemenangan dalam kehidupan. Itu artinya Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kekalahan secara rohani, dipecundangi oleh si iblis, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kebencian. Tapi kita mengenakan senjata Allah, ketopong keselamatan, selalu punya pikiran Kristus, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Artinya hidup kita selaras dengan firman Tuhan, hidup benar. Kasut kerelaan memberitakan Injil, suka membawa kabar baik kepada orang-orang yang ada. Perisai iman, sehingga kita bisa menangkis serangan iblis, baik itu kekhawatiran, ketakutan, kebencian. Kita tolak dalam nama Yesus dengan iman. Dan juga pedang roh, yaitu firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita menghafalkan firman, kita mengucapkan firman, ada kemenangan. Dan ada doa yang memberikan energi kepada kita sebagai tentara Allah untuk sigap dan berdiri teguh menghadapi segala tantangan. Saudara sekalian, kita sudah mengakhiri pembahasan kitab Efesus dan nanti minggu depan kita akan mulai dengan kitab Filipi. Tapi kita bersyukur karena melalui kitab ini kita sadar kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang terbesar bukanlah banyak uang atau kedudukan yang makin tinggi di dunia. Berkat terbesar adalah berkat rohani, keselamatan dalam Kristus, bahkan kemuliaan kekal memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Betapa seharusnya kita harus mencintai Yesus, mencintai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Dia telah menyediakan berkat rohani yang sangat luar biasa bagi kita. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Ayo ketik bersama. Saya orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Engkau bukan dikutuk, engkau diberkati. Engkau bukan BS barang sortiran, engkau bangsa pilihan. Ya, ayo ketik sama-sama. Saya orang yang diberkati Tuhan. Ucapkan bersama saya orang yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang diberkati Tuhan. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami bukan karena jasa kami, bukan karena kebaikan kami, tapi oleh anugerah-Mu. Lanjutkan kasih setiamu, biarlah kami membalas kebaikan Tuhan dengan hidup dalam terang, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup harmonis, rukun satu dengan yang lain, hidup di dalam kemenangan. Dan biarlah hidup kami bagi kemuliaan Kristus sekarang dan selamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.